Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembacaan hadis, mohon like dan subscribe untuk mengembangkan dakwah kita, dakwah bersama kita. InsyaAllah ini akan menjadi ladang kita untuk berbagi kepada seluruh saudara muslim kita dan seluruh umat manusia untuk berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu bersama saya dalam pembacaan satu hari satu hadis, insyaAllah bermanfaat untuk kita, mengisi nutrisi iman kita. Karena sebenarnya nutrisi kita bukan hanya untuk jasad, tapi sebenarnya untuk iman kita dan hati kita. Dan nutrisi ini bisa kita penuhi dengan cara membaca Al-Quran, membacakan hadis. Dan insyaAllah saya akan membacakan satu hari satu hadis untuk teman-teman semua. Mari kita dengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai pentingnya kita berakhlak yang baik kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku ketika aku meletakkan kakiku pada alas kaki akan berpisah dengan beliau. Beliau bersabda padaku, wahai Mu'az bin Jabal, perbaikilah akhlakmu terhadap manusia. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta' bab tentang akhlak yang baik halaman 704. Dari Abu Dardah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan amal seseorang daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang patuh ia dapat mencapai derajat as-sawam yang selalu berpuasa di siang hari, dan orang al-qawam yang selalu salat tahajud dan membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dengan kebaikan akhlaknya dan kemuliaan tabiatnya atau tingkah lakunya. Hadis riwayat Ahmad 2 Romawi _177. Dari Malik rahimahullah, sesungguhnya telah sampai riwayat padanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta' bab tentang akhlak yang baik halaman 705. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat kedudukannya padaku di antara kalian pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib bab tentang ketinggian akhlak, hadis nomor 2018. Dari Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan, kebajikan dan dosa. Maka beliau menjawab, kebajikan adalah akhlak dan adab-adab yang baik, dan dosa adalah apa yang terlintas dalam hatimu untuk melakukan sesuatu sedangkan engkau tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim bab penafsiran kebajikan dosa, hadis nomor 6516. Dari Makhul rahimahullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman yaitu orang yang sangat patuh kepada Allah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, lagi lemah lembut bagaikan unta yang penurut jika disuruh berjalan maka ia berjalan, dan jika disuruh naik ke atas batu maka ia akan naik. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian tentang orang yang haram menyentuh api neraka dan orang yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu orang yang lemah lembut dan toleran pada orang lain.
Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib. Bab keutamaan setiap orang yang lemah lembut dan toleran pada manusia. Hadis nomor 3488. Dari Iyad bin Himar, saudara dari Bani Mujasyi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan padaku bersikap tawaduklah, sehingga seseorang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain dan seseorang tidak bersikap sombong terhadap orang lain. Bagian dari hadis panjang diriwayatkan oleh Muslim. Bab sifat-sifat yang dengannya seorang akan dikenal di dunia. Hadis nomor 721. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah, pembacaan beberapa hadis mengenai bab akhlak. Jadi akhlak ini sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Introspeksi diri, muhasabah diri, apakah akhlak kita itu baik atau tidak. Bagaimana kita mau melihatnya? Ya, kita lihat apakah orang di sekitar kita itu senang dengan kita atau banyak orang yang menjauh dari kita. Karena sebenarnya kalau kita menjadi parfum, insya Allah banyak orang yang mau mendekati parfum itu. Tapi kalau kita sendiri yang menjadi bangkai busuk, orang akan menjauh. Parfum ini akan timbul, maksudnya adalah bagaimana akhlak kita itu menjadi akhlak yang baik. Banyak orang yang berakhlak baik, ya. Banyak sekali orang yang mendekatinya. Karena apa? Karena ibarat orang yang berakhlak baik itu memberikan kenyamanan dan ketenangan di sampingnya. Tapi kalau kita sendiri bersikap sombong, ya, bersifat suka merendahkan orang lain, menganggap orang lain dengan pandangan yang lemah, itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk diri kita sendiri sebenarnya. Karena apa? Itu menjadi sifat, ya, sombong, tidak menghargai perasaan orang lain, merasa dirinya lebih tinggi dan lebih benar. Kata-kata lebih di sini yang berbahaya. Kita menjadi orang yang beriman itu baik, tapi merasa lebih beriman itu yang tidak baik. Kita menjadi orang yang soleh penting, tapi merasa lebih soleh itu yang jadi buruk. Kita merasa kita berusaha memperbaiki diri itu baik, tapi merasa lebih baik itu yang tidak baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi marilah kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita. Rasulullah telah mengajarkan kita, menyampaikan hadisnya kepada kita kalau pentingnya kita memperbaiki akhlak, memperbaiki diri. Dan akhlak yang baik itu akan timbul kalau kita paham ilmunya, bagaimana berakhlak yang baik. Dekat kepada Allah, insya Allah kita dibimbing oleh Allah. Dekat kepada Allah, insya Allah setiap langkah kita Allah akan tunjukkan jalan yang lurus. Sering membaca Al-Quran, ya, tenangkan hati kita, kemudian lapangkan hati kita. Terus kita memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pergaulan kita akan semakin baik. Ketika akhlak kita baik, insya Allah banyak orang yang senang dengan kita. Bukan untuk kita dihargai atau diapa, tapi kita bagaimana mencintai Rasulullah, menjalankan amanah Rasulullah agar kita terus memperbaiki akhlak kita. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.